Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Teguh Wibowo MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Media Pembelajaran Kimia dan teman-teman pendidikan Kimia 4B yang berbahagia. Di sini saya Oktavina Indrianti, NIM 19080760022 akan memaparkan produk pemanfaatan YouTube sebagai media ajar di tengah pandemi COVID-19. Langsung saja, judul yang saya ambil yaitu pemanfaatan YouTube sebagai media ajar dalam meningkatkan minat dan motivasi belajar siswa di tengah pandemi. Pokok bahasan kali ini yaitu yang pertama latar belakang, yang kedua kajian riset sebelumnya, yang ketiga ada deskripsi rencana, dan yang keempat ada produk. Langsung saja yang pertama yaitu latar belakang. Pandemi COVID-19 merupakan wabah virus yang dapat menginfeksi manusia dengan cara menyerang sistem pernafasan, di mana virus ini mudah menular dan tidak diketahui dengan jelas gejalanya. Pandemi COVID-19 yang telah melanda dunia ini memberikan dampak yang sangat besar di berbagai sektor, terkhusus pada sektor pendidikan. Setelah adanya kebijakan dari pemerintah Indonesia yaitu kebijakan belajar dari rumah, bekerja dari rumah, dan ibadah di rumah sebagai upaya untuk mengurangi penyebaran virus, metode pembelajaran jarak jauh dilakukan mulai dari tingkat sekolah dasar sampai dengan perguruan tinggi. Penyelenggaraan pembelajaran jarak jauh bertujuan untuk tetap memenuhi standar pendidikan melalui pemanfaatan kecanggihan teknologi. Indonesia sendiri menempati urutan kelima dalam penggunaan internet, di mana internet digunakan untuk mempermudah manusia melakukan aktivitasnya. Salah satunya yaitu YouTube sebagai salah satu media sosial yang paling digemari dan menjadi sebuah peluang di dunia pendidikan, di mana pendidikan mempunyai peran yang sangat penting dalam mengembangkan sumber daya manusia yang berkualitas. Lembaga pendidikan dituntut untuk kreatif, dan inovatif dalam menciptakan media ajar yang baru dan menarik bagi peserta didik, khususnya yaitu siswa MA Raudatul Ulum Guyangan yang masih belum maksimal dalam penggunaan media pembelajaran, di mana adanya platform ini memungkinkan untuk berbagi video tanpa membutuhkan penyimpanan yang besar sebagai media pembelajaran, menjadikan siswa secara mandiri mencari dan membagikan informasi berupa pengetahuan dan praktek. Siswa lebih mudah memahami informasi berupa pengetahuan melalui video visual. Selanjutnya yaitu kajian riset sebelumnya, di mana pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Ririn dengan judul pemanfaatan YouTube sebagai media pembelajaran bagi mahasiswa di tengah pandemi COVID-19. Dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa platform YouTube dapat dijadikan sebagai media pembelajaran alternatif yang memberikan informasi berbeda, yakni lebih luas karena biasanya bersifat audio visual, berbeda dengan platform lainnya yang hanya memberikan informasi atau materi dengan kata-kata atau tulisan saja. Yang selanjutnya yaitu pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Abdullah dengan judul penggunaan media sosial YouTube sebagai media inovatif dalam pembelajaran di Madrasah Gresik, di mana dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman guru dalam membuat konstruksi materi pembelajaran berbasis video rata-rata meningkat, yaitu sebesar 52%, dan 100% guru telah membuat video untuk media pembelajaran menggunakan aplikasi Camtasia, serta 30% guru telah mengupload video pembelajaran pada media sosial YouTube sebagai media pembelajaran dan video yang bersisi materi pembelajaran hasil karya guru madrasah. Selanjutnya yaitu pada penelitian yang dilakukan oleh Rusmiati dengan judul pengaruh minat belajar terhadap prestasi belajar siswa MA Al-Fatah Sumber Mulyo. Diketahui bahwa minat belajar siswa MA Al-Fatah Sumber Mulyo adalah tinggi. Hal tersebut dibuktikan dengan perolehan skor angket minat belajar siswa MA Al-Fatah Sumber Mulyo dikategorikan tinggi sebesar 37,50%, memperoleh skor kategori sedang sebesar 32,50% dan perolehan skor kategori rendah sebesar 30,00%. Pada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Ririn, lebih menekankan pada tujuan penelitian untuk melihat sejauh mana YouTube dapat digunakan sebagai media pembelajaran bagi siswa di tengah pandemi COVID-19. Sedangkan Abdullah untuk mengetahui efektivitas terhadap penggunaan YouTube sebagai media inovatif dalam pembelajaran yang memudahkan guru dan siswa. Adapun penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Rusmiati menekankan pada tujuan penelitian untuk memperoleh gambaran lengkap tentang pengaruh minat belajar terhadap prestasi belajar siswa.
Akan tetapi, pada penelitian ini, peneliti mau mengembangkan bagaimana pemanfaatan YouTube efektif sebagai pembelajaran tutorial untuk meningkatkan minat belajar siswa pada pembelajaran. Selanjutnya yaitu deskripsi rencana. Media pembelajaran adalah segala bentuk dan sarana penyampaian informasi yang dibuat atau dipergunakan sesuai dengan kategori pembelajaran. Dapat digunakan untuk tujuan pembelajaran dalam menyalurkan pesan, merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemauan siswa, sehingga dapat mendorong terjadinya proses belajar yang disengaja dan bertujuan serta terkendali. Media pembelajaran dalam jaringan merupakan media yang dapat digunakan dengan mudah oleh guru dan peserta didik untuk membantu pembelajaran sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai walaupun dalam keadaan jarak jauh. Media pembelajaran dalam jaringan menggunakan smartphone atau komputer serta membutuhkan akses jaringan. Pembelajaran dalam jaringan dapat menggunakan teknologi digital sebagai media yang dapat dimanfaatkan untuk pembelajaran. Beberapa media pembelajaran online yang dapat dimanfaatkan seperti WhatsApp, Google Classroom, Web, Google Forms, Google Drive, Zoom Meeting, dan YouTube. Menurut Samosir et al., YouTube berfungsi sebagai platform mencari suatu informasi melalui video yang dapat dilihat secara langsung. Saat ini, YouTube menjadi salah satu situs berbagi video secara online yang cukup digemari dalam berbagai dunia, khususnya pada kalangan generasi muda, di mana dalam YouTube sendiri, semua orang dapat mengunggah videonya secara gratis hanya dengan memiliki akun Google sebagai akun YouTube pribadi. Kelebihan YouTube ini dibandingkan dengan situs web lainnya, yaitu di dalam YouTube video memiliki kebebasan durasi, sehingga terdapat banyak video yang bervariasi durasinya, serta semua video dapat di-upload secara gratis hanya dengan memiliki akun Google yang terhubung dengan YouTube. Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan salah satu guru di MA Raudatul Ulum Guyangan Teranggil Pati, dapat disimpulkan bahwa penggunaan media sosial, terkhusus YouTube, sangat cocok diterapkan dalam pembelajaran karena peserta didik tidak hanya dapat belajar tentang materi yang berkaitan dengan pembelajaran saja, namun juga dapat mengemukakan berbagai konten kreatif yang menyajikan berbagai informasi yang dapat memberikan tingkat pengetahuan yang sangat luas, baik menyangkut hal yang terjadi sekarang atau hal lainnya dalam penunjang pengembangan kemampuan diri, di mana peserta didik sebagai agen perubahan masa depan dituntut untuk memiliki intelektual yang tinggi, maka peran YouTube di sini sangatlah membantu dalam hal kognitif peserta didik. Untuk contoh produk penggunaan YouTube sebagai media pembelajaran, bisa dikunjungi melalui link yang sudah tertera. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.